Halo, selamat siang. Bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Di akhir minggu ini, semoga semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Ini adalah minggu kita yang keempat untuk mata kuliah fisika umum, dan hari ini adalah percobaan pertama buat kalian di mata kuliah ini. Jadi pada percobaan pertama ini kita akan meneliti, melihat lebih dalam hubungan antara gaya, massa, dan juga percepatan ya. Jadi judul percobaan kita adalah tentang gaya, di mana tujuannya adalah menganalisis variabel yang mempengaruhi percepatan suatu benda bergerak dan mengeksplorasi faktor yang berkaitan dengan variabel yang mempengaruhi percepatan suatu benda yang bergerak. Seperti yang kita tahu bahwa benda yang bergerak itu pasti diakibatkan oleh suatu gaya. Oke, ini adalah landasan teorinya, nanti kalian bisa baca sendiri. Dan juga kita sudah belajar ini di kelas ya, jadi harusnya kalian sudah cukup bisa memahami gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedurnya. Untuk prosedurnya nanti kalian akan melakukan praktikum secara virtual. Sudah ada linknya di sini, nanti kalian masuk ke laboratorium virtual di sini, kemudian ikutin saja langkah-langkahnya ya, ikutin langkahnya, nanti ada tanda ini tinggal diikutin saja. Ini 2.20 ya. Jadi nanti kalian akan diarahkan ke virtual lab ini, kemudian kalian perbesar. Kemudian ini adalah bidang eksplorasinya kita gitu ya. Nanti kalian bisa atur ini start dulu nanti ya. Ini start dulu. Kemudian nanti kita bisa atur variabel-variabel yang di sini, massa, gaya, dan juga gaya geseknya gitu ya. Jadi kita bisa atur misalnya saya mau massanya 1 kg. Untuk praktikum nanti kalian tinggal lihat yang di itu ya, tinggal lihat yang di modul. Misalnya yang di modul itu dia mintanya 2 kg, gayanya 20 gitu ya. 2 kg 20 ya. Jadi nanti kalian ikutin yang di prosedur, tapi saya akan mensimulasikan dengan yang lain begitu ya. Misalnya saya mau massanya 1, gayanya 10, kemudian koefisien gesekannya 0 gitu ya. Kemudian kita tinggal tekan aja ini. Nah, jadi pengambilan datanya ada setelah ini ada, nanti kalian akan mengambil data dari sini, dari grafiknya. Yang perlu dicatat adalah gaya totalnya. Ini adalah gaya total. Kemudian data dari grafik ini. Caranya tinggal kalian klik, nanti ambil di sini. Ambil untuk ini adalah untuk data waktu, ini adalah data kecepatannya. Jadi nanti di tabel data nanti yang perlu diambil adalah gaya total, waktu, dan kecepatan. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi caranya adalah setelah kalian dapat data setelah melakukan percobaan pertama, di sini nanti ada gaya totalnya, kemudian data waktu dan kecepatannya ambil dari grafik ini. Tinggal diklik aja, nanti koordinatnya akan keluar, di mana koordinat X-nya itu adalah waktu, koordinat Y-nya adalah kecepatan. Tinggal diklik. Kalau misalkan di sini ada 5 titik, tinggal kalian klik dan catat semua yang ada di sini. Kalau itu sudah selesai, kemudian variasikan. Apakah variasi massa atau variasi gaya atau variasi gaya gesek. Misalnya ini sudah saya catat, di reset lagi. Misalnya saya naikkan gayanya jadi 40, kemudian saya tekan lagi. Nah, baru lakukan hal yang sama. Kira-kira seperti itu untuk pengambilan datanya. Ini tidak susah ya. Oke. Nah, setelah itu nanti prosedurnya tinggal kalian ikutin ya. Pengambilan datanya seperti itu nanti. Kemudian saya mau menjelaskan tentang analisis data ya. Jadi untuk analisis data, setelah nanti kalian sudah dapat datanya semuanya, pengambilan datanya, sekarang kita akan menganalisis data yang kita pakai tadi. Jadi yang pertama, menghitung besar percepatan. Menghitung besar percepatan untuk semua data yang tadi. Jadi untuk hukum Newton, menghitung percepatannya? Lihat di
lihat di modulnya. Modulnya itu untuk hukum Newton berarti percepatan itu adalah apa? Percepatan adalah A sama dengan sigma F per M. Sigma F ini apa? Sigma F itu resultan gaya, berarti gaya total. Nah, gaya total dibagi massanya. Nah, dapatlah A. Kemudian kalau dari grafik berarti A-nya itu sama dengan apa? A sama dengan delta V per delta T, atau nanti ambil 2 titik baru hitung selisihnya, begitu ya. Nah, jadi pakai ini nanti untuk yang grafik, pakai ini nanti untuk yang hukum 2 Newton. Nanti hasilnya baru kalian tuliskan di tabel ini. Hasilnya nanti tuliskan di tabel ini. Dari hukum Newton berapa, dari grafik berapa. Ya. Nah, sama untuk yang percobaan 2 juga begitu ya, yang ada gaya geseknya. Jadi nanti di sini berapa, di sini berapa, gitu ya. Perhatikan ya, kalau yang untuk hukum Newton berarti pakai gaya resultan. Gaya resultannya itu adalah gaya yang tadi kalian catat di pengambilan data. Oke, semuanya begitu sampai percobaan 3. Kemudian baru dibahas. Perhatikan hasil perhitungan pada tabel 456 dan berikan komentar Anda tentang besar percepatan yang diperoleh berdasarkan hukum Newton dan berdasarkan grafik waktu kecepatan. Nanti kalian bandingkan saja dari hukum Newton berapa, grafik waktu kecepatan berapa. Baru kalian kasih komentar, samakah, berbedakah? Kalau berbeda, perbedaan seperti apa? Apakah mana yang lebih besar? Nah, nanti kalian kasih komentar di sini. Kemudian perhatikan hasil perhitungan pada tabel 4. Apa saja variabel yang dapat mempengaruhi percepatan benda pada percobaan tersebut? Jelaskan pengaruhnya. Tabel 4. Nanti tabel 4 nanti lihat di sini berarti yang kalian variasikan apa? Gitu kan? Kalian variasikan apa saat pengambilan datanya? Kemudian lihat misalnya misalnya di sini variasinya itu adalah variasi massa gitu ya. Oh, yang di sini adalah variasi massa. Baru nanti kalian perhatikan percepatannya gimana? Berarti pengaruh massa dengan percepatan itu seperti apa? Nah, kira-kira begitu. Kalau gayanya gimana? Nah, itu nanti akan kalian temukan setelah kalian pengambilan data. Kemudian setelah itu, setelah di nomor 3 ini, jelaskan pengaruh setiap variabel terhadap percepatan sudah, baru kalian bandingkan secara teorinya itu sudah benar apa belum. Nah, sudah benar apa belum? Kalau sudah benar berarti sudah oke, percobaannya sudah oke. Tapi kalau belum, kira-kira yang membuat dia tidak sesuai apa? Apakah ada kesalahan dalam pengambilan data? Nah, itu nanti kalian jelaskan kalau memang ditemukan tidak sesuai dengan landasan teorinya. Begitu ya. Oke, sekarang nomor 4. Perhatikan hasil perhitungan pada tabel 5. Pada tabel 5, bandingkan hasilnya dengan perhitungan percepatan pada tabel 4 untuk data yang bersesuaian. Lihat. Jadi nih ya, saya perhatikan hasil perhitungan pada tabel 5, bandingkan hasilnya dengan perhitungan percepatan pada tabel 4 untuk data yang bersesuaian. Untuk data yang bersesuaian, coba kita lihat tabel 4 dan 5. Nah, di sini massanya 2 kg. Massa 2 kg, gaya 20, 40, 60, sampai 100. Berarti cari data yang sama. Massa 2 kg, gaya 20. Ada nggak? Nah, yang ini massa 2 kg, gaya 20. Nah, berarti data yang di bagian atas ini nih, 20, 40, sampai 100. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 di data kelima ini. Oke? Baru kalian bandingkan. Misalnya nih, kan sama-sama massanya 2 kg. Gayanya 4 kg. Tapi di sini ada koefisien gesekannya. Baru perhatikan percepatannya makin besar atau makin kecil. Nah, gitu ya. Nanti baru setelah itu barulah kalian temukan pengaruhnya. Di sini dikatakan apa yang membuat nilai percepatan pada percobaan ini berbeda. Nah, itu nanti kalian jelaskan. Tentukan besar gaya gesek yang dihasilkan pada percobaan 2. Baru kalian hitung gaya geseknya. Gaya geseknya itu berapa? Ya, di percobaan kedua ini gaya geseknya berapa? Ini koefisiennya udah ada. Gaya geseknya nanti berapa? Gitu ya. Gaya gesek itu berarti nanti bisa kalian lihat waktu teori kita sudah belajar ya untuk menghitung gaya
berarti sigma F sama dengan gaya yang diberikan dikurang dengan gaya gesek, begitu kan. Nah, jadi nanti kalian bisa dari situ misalnya saja misalnya saja saya buat satu ya. Saya buat gayanya, misalnya saya lakukan ini. Saya mau ini saya buat jadi 0,1 gitu ya. Ini saya lakukan. Nah, berarti nanti di sini gaya yang diberikan itu kan gaya yang diberikan 40, ya kan? Terus gaya yang menggerakkan itu adalah 39,02. Berarti gaya geseknya berapa? Nah, itu kalian kerjakan ya. Harusnya bisa sih. Dengarkan lagi penjelasan yang di minggu lalu tentang gaya gesek ya. Oke, kemudian itu untuk yang kelima, menghitung gaya gesek. Jadi menghitung gaya gesek itu nanti pakai resultan aja ya. Boleh sih kalian bandingkan nanti dengan persamaan yang normal K-mu, tetapi harusnya pakai resultan gaya aja cukup. Jelaskan pengaruh besar koefisien gesek terhadap gaya total yang menggerakkan suatu benda berdasarkan percobaan yang dilakukan. Nah, gimana? Apakah semakin gaya geseknya besar, nanti gaya totalnya bagaimana? Jadi, ini nanti kalian perhatikan dari data, kemudian dibahas. Setiap kali ada pertanyaan begini, bandingkan dengan teori, gitu ya, bandingkan dengan teori. Oke, itu untuk analisis data. Kemudian nanti buat hasilnya kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan ya, jawaban dari tujuan. Dimana pas di tujuan ini tujuannya adalah menganalisis variabel yang mempengaruhi percepatan suatu benda. Berarti nanti di kesimpulan akan terlihat variabel apa saja yang mempengaruhi percepatan. Kemudian faktor apa yang berkaitan dengan variabel yang mempengaruhi percepatan ini. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya buat laporan. Ini adalah template laporan yang akan kalian buat. Akan dikumpulkan 1 minggu setelah melakukan percobaan. Jadi akan kalian kumpulkan itu di minggu depan ya. Di minggu depan. Di minggu depan. Nah, ini adalah template-nya. Nanti ada covernya seperti ini. Kemudian tujuannya ini tinggal diambil aja dari modul. Landasan teori ini sebenarnya sudah ada di modul, tapi harusnya kalian memparafrasekan lagi dan menambahkan lagi ya. Terkhusus untuk aplikasi dan penerapan biasanya belum ada di situ ya. Jadi kalian harus menambahkan lagi landasan teorinya, dilengkapi lagi. Apakah semua yang di modul harus di copy paste? Justru harusnya jangan di copy paste, harusnya kalian ambil yang sesuai gitu ya. Oke, dan dibahasakan kembali dengan parafrasenya kalian begitu ya. Kemudian prosedur percobaan. Nah, percobaan di sini kan di modul itu dia dalam bentuk 1 2 3 list begitu ya. Dalam bentuk list begini. Nah, tapi kalau udah di laporan nanti kalian tidak lagi 1 2 3 4 dan seterusnya, tetapi sudah dideskripsikan. Dideskripsikan seperti apa, Bu? Nah, jadi misalnya langkah pertama untuk melakukan percobaan ini adalah memasuki laboratorium virtual pada link ini. Kemudian tanda ini ditekan untuk memperbesar. Nah, jadi bahasanya seperti itu ya. Jadi bisa bahasanya misalnya praktikum dimulai dengan memasuki laboratorium virtual sesuai dengan link yang sudah diberikan, kemudian menekan tanda ini untuk memperbesar jendela praktikum. Setelah itu mengatur masa. Nah, jadi yang prosedur yang kalian lakukan itu dideskripsikan di laporan ya. Jadi dan menggunakan kalimat pasif ya, artinya kalian sudah melakukannya. Oke, kemudian data ini disajikan sesuai dengan tampilan yang ada di modul saja. Analisis data ini tadi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan. Kesimpulan sudah. Referensi ini tuliskan semua referensi yang kalian pakai di landasan teori ini. Kan landasan teori nanti kalian akan mencari referensi lain kan. Nah, jadi referensinya itu kalian tuliskan di sini gitu.
Oke, itu saja untuk praktikum. Seharusnya ini tidak ada masalah, pengambilan data juga tidak. Jadi silahkan kalian coba dulu. Nanti kalau misalkan butuh temu online, nanti infoin saja, saya akan selalu standby. Jadi saya akan buka kelas virtualnya jikalau kalian membutuhkan temu online. Kalau memang belum, kalau memang tidak terlalu butuh atau semuanya lancar jaya, ya kita mungkin tidak perlu temu online ya. Jadi besok saya akan tetap di hari praktikumnya saya akan tetap standby. Jadi saat sewaktu-waktu kalian butuh ada temu online, mungkin kalau ada request dari 2-3 orang, berarti kita ada temu online, nanti kita akan temu online. Nanti bisa diinfoin melalui Fiona ya. Oke, itu saja dari saya pengantar untuk praktikum hari ini. Selamat melakukan praktikum. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.